Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ZTV channel. Oke, di tutorial kali ini kita akan membuat tas seperti ini. Nah, cara membuatnya yaitu pertama saya menggunakan bahan benang nilon seperti ini. Ukuran hakpen 5. Ini saya pakai merek yang Nobel. Kita coba buka. Yang pertama kita buat adalah bagian tutup sampai ke bagian belakang. Nah, untuk cara membuatnya yaitu pertama kita buat dulu simpul awal. Kemudian kita buat rantai sebanyak 37 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini saya sudah punya rantai sebanyak 37 kali. Kemudian di baris kedua kita isi setiap lubangnya dengan 1 single crochet. 1 2 3. Ini kita lakukan untuk sepanjang rantai yang kita punya sampai di bagian akhir ini ya. Nah, ini baris keduanya sudah selesai. Kemudian di baris ketiga kita chain 2, kemudian putar. Di 2 lubang berikutnya kita isi masing-masing dengan 1 DC. 1 2. Kemudian kita chain lagi 2. Nah, di sini kita skip 2 lubang di sini. Kita skip dan kita masukkan DC di lubang ketiga. Berikutnya juga kita isi setiap lubang dengan 1 DC untuk 7 lubang berikutnya. Sehingga kita total memiliki 8 buah DC dengan masing-masing 1 lubangnya dengan 1 DC. 4 8. Seperti ini. Kemudian kita chain lagi 2. Seperti sebelumnya, di sini kita skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita isi dengan DC. Sampai total 8 buah DC. Nah, ini kita lakukan berulang sampai untuk di bagian ujung rantai atau ujung rajutan kita ini.
Di bagian akhir ini kita tetap buat 2 DC, 2 rantai, kemudian kita skip 2 lubang, dan di lubang berikutnya kita isi dengan 1 DC. 1 DC lagi. Nah, ini untuk baris ketiga kita sudah selesai seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk masuk ke baris keempat. Oke, berikutnya kita lanjut ke baris keempat, yaitu kita putar seperti ini. Kemudian di lubang rantai ini kita isi dengan 3 DC. 1, 2, 3. Nah, jika sudah seperti ini, kita chain 2, 1, 2, kemudian tetap di lubang rantai yang sama ini kita isi dengan 3 DC. Oke. Nah, ini sudah mulai masuk ke bagian motifnya. Kemudian kita chain sebanyak 10 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, di bagian ini, lubang rantai ini kita isi dengan motif yang sama seperti ini. Di bagian ini juga bagian ini dan ini. Kita tinggal melakukan pengulangan saja. Satu, dua, 3, chain 2, 1, 2, 3. Lakukan sampai di bagian ujung ini. Oke. Di bagian ujung ini kita buat 1 DC seperti ini. Oke, nah ini untuk baris keempat. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat baris kelima. Sampai di bagian ini kita putar. Nah, di bagian ini kita bisa lihat di sini ada 2 lubang seperti ini. Nah, ini kita isi setiap lubangnya dengan 1 SC. Maksud saya 1 DC. Nah, ini untuk bagian belakangnya sudah kita isi dengan 2 DC dengan
1 DC untuk setiap lubangnya. Kemudian berikutnya kita chain 2. Nah, di bagian ini kita memiliki 8 buah lubang, masing-masing kita isi dengan 1 DC. Karena kan nanti hasilnya akan seperti ini, kita akan melihatnya dari bagian depan, sehingga fungsi dari DC-DC ini yang akan kita isi yaitu untuk menutupi bagian yang berlubang ini. Seperti ini bisa dilihat ya, ini sudah sampai di sini menutupi bagian lubang yang pertama ini, lubang rantai yang besar ini. Kemudian kita lanjutkan sampai di bagian akhir ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke baris ke-6. Sampai di sini kita lanjut ke baris ke-6. Ini kita putar. Kemudian di bagian ini bisa dilihat ya, ini seperti ada 2 bagian. Nah, ini kita buat DC sebanyak 3 kali di lubang ini. Kita lanjut sampai ke bagian belakang, kemudian kita ambil benang seperti ini, 1, 2, 3. Oke, kemudian kita chain 2, kita buat lagi DC tetap di lubang yang sama di sini sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke, kemudian di bagian ini kita buat rantai atau chain sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti sebelumnya, ini ada seperti 2 bukaan ya. Ini kita rajut secara bersamaan. Nih di sini kita isi dengan 3 DC, chain 2, 1, 2, kemudian 3 DC lagi tetap di lubang yang sama. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini motifnya sudah mulai terbentuk ya. Kita lanjutkan cara yang sama sampai di bagian terakhir ini.
sama seperti sebelumnya. Untuk di bagian akhir ini kita akhiri dengan 1 DC. Motif ini sebenarnya tinggal kita ulang-ulang aja. Yang membedakan adalah urutan dari tali rantai ini. Nah, ini kemudian kita putar seperti baris kelima ya. Kita tetap mengisi bagian kosong ini dengan DC seperti cara sebelumnya. Oke, di bagian ini kita isi dengan 2 DC. Ini ada lubang di sini, kita isi dengan 2 DC. Agak sulit ya. Jadi kita harus pelan-pelan dan hati-hati. Oke. Ini 1. Kemudian 1 lagi. Ini kita seperti membuat motif back post double crochet. Oke, ini 2 chain 2. Kemudian ini di setiap lubangnya kita isi dengan 1 DC. Lakukan sampai di bagian akhir ini. Nah, ini untuk baris ke-6 sudah selesai. Kita lanjut ke baris berikutnya. Ini di baris berikutnya tetap dengan cara yang sama. Di bagian ini kita isi dengan 3 DC, 2, 3, kemudian chain 2, isi lagi dengan 3 DC. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian ini kita isi dengan 5 rantai, 3, 4, 5. Nah, di bagian ini kita isi tetap dengan cara yang sama, yaitu 3 DC, 1, 2, 3, chain 2, 3 DC lagi. Lakukan berulang terus sampai di bagian akhir. Kemudian di bagian selanjutnya kita akan tetap membuat motif seperti ini dengan hitungan di bagian atas ini dengan 7
buah rantai, kemudian di bagian ini dengan 10 buah rantai. Oke. Nah, ini untuk teman-teman yang males banget mencatat patternnya, teman-teman bisa download patternnya nanti di link yang ada di description. Kemudian teman-teman bisa simpan, tapi ntar patternnya bakalan aku kunci, yang kuncinya bisa dilihat di sepanjang video ini. Jadi kuncinya akan ada 3. Di sepanjang video nanti akan keluar kunci yang teman-teman bisa gunakan untuk membuka patternnya. Oke, so tetap tonton video ini sampai selesai. Oke, ini udah sampai di sini. Lihat ini ada 4 buah baris rantai. Yang ini 10, 7, 5, 7. Sekarang kita buat di bagian atasnya ini 10. Oke. Kita putar. Kita isi dengan 3 DC. Chain 2, 3 DC lagi. Nah, kemudian ini di bagian ini kita buat dulu 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tarik ini, kita ambil semuanya, lalu kita kunci dengan single crochet seperti ini. Kita lanjutkan lagi membuat 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lihat ini seperti berbentuk pita ya. Kemudian nih kita lanjutkan membuat 3 DC lagi. 2, 3, chain 2, 1, 2, 3. Oke, sudah bisa dilihat ya, ini bentuk motifnya seperti ini. Ini seperti bentuk pita. Nah, itu kita lakukan juga untuk sisi ini, dan kita akhiri sampai di sini. Kemudian selanjutnya motif ini kita ulang-ulang terus sampai panjang tas yang kamu inginkan. Oke, di sini saya akan membuat sepanjang 28 cm. Ini panjang ini 28 cm. Kemudian untuk di bagian ini nanti akan jadi 20 cm. Oke, kita lanjutkan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bawa
simpul dengan single crochet. Lalu rantai lagi 5, 3, 4, 5. Satu. Oke, jadi di bagian ini harus kita selesaikan semua sampai kita melakukan 5 kali pengulangan. Kemudian di bagian akhir kita rapikan dengan mengisi setiap lubangnya dengan 1 SC. Kita ulangi terus sampai ukurannya sesuai yang kita inginkan, yaitu 20 kali 29. Selanjutnya kita mengerjakan bagian innernya atau bagian dalamnya. Nah, untuk di bagian dalamnya, pertama kita potong dulu busa atinya sesuai dengan ukuran yang kita punya. Untuk bagian depan, kita potong dengan ukuran 19 kali 29. Kemudian untuk bagian bawahnya, kita potong dengan ukuran 9 kali 20. Samping kanan kiri kita potong dengan ukuran 9 kali 15, sedangkan untuk bagian depan kita potong dengan ukuran 20 kali 15. Setelah semua bagian busa ati kita potong, selanjutnya kita potong untuk kainnya. Di bagian ini kita potong kainnya melebihi dari busa ati yang kita punya. Selanjutnya tinggal kita jahit. Pertama kita jahit dulu bagian busa ati dan kainnya, kemudian baru kita jahit bagian furingnya ke rajutannya. Oke, ini semua bagiannya sudah selesai. Seperti ini. Ini untuk bagian depan. Ini sebelah ini sudah saya pasang innernya. Seperti ini. Sebelumnya ini bagian besi-besi ini, aksesoris ini kita pasang dulu, baru kita jahit. Begitu juga dengan ini bagian sampingnya. Kita jahit dulu bagian ring D-nya, kemudian ini kita jahit di mesin jahit. Oke. Nah, kalau semuanya sudah selesai seperti ini, tinggal kita gabung semua bagiannya menjadi satu. Yang pertama kita kerjakan bagian bawah dulu, ini seperti ini. Kira-kira nanti. Jadi untuk bagian bawah ini sudah selesai. Ini saya pakai aksesoris paku kaki untuk tas ini. Nah, ini tinggal kita jahit. Ini kita sisakan benangnya di bagian akhir, potongnya jangan terlalu mepet. Nah, ini kita gunakan untuk menjahit atau menggabungkan dua buah rajutannya. Ini kita pasang di sini. Kalau ada yang bingung kenapa ini bagian badan tas dan bawah tasnya dipisah, ini karena hasilnya nanti dia akan menjadi lebih kaku, beda ketika kita membuatnya semua menjadi satu bagian.
Oke, ini tinggal kita ikuti satu lubang di sini, satu lubang di sini. Kita tarik. Selanjutnya ini kita lakukan untuk semua bagian ya. Jadi nanti ini bagian bawah seperti ini. Kemudian kita tambah bagian samping, kanan, kiri, juga depan. Oke, baru bisa selesai.